Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara-saudari? Baik, Pak. Sehat? Bapak. Sehat banget. Sehat selalu. Ada yang kurang sehat? Kurang cuan, Pak, yang Eh? Semoga sehat selalu lah. Oke, silahkan masuk dulu. Kita tunggu 10 menit. Absensi dulu. Silahkan tulis nama, NIM, kelas. tujuh, baru 30, masih lebih kurang. Jam mana, Wak? Jam ini.
43. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke materi animasi ya. Kemarin masalah storyboard. Nah, sekarang kita materinya tentang animasi. Sudah berada di e-learning dan di classroom. Sudah Bapak upload. Oke, ini pengertian dari animasi. Nah, animasi itu hubungannya masalah sebuah gambar yang ditampilkan secara berurutan. Illusion of motion ya. Jadi ada gerakan sebuah gambar yang secara berurutan. Nah, di sini biasanya digunakan pada video atau film. Nah, di mana setiap gerakannya itu ada berupa frame, artinya bagian-bagian dari sebuah gambar. Itu yang dihasilkan dari sebuah animasi. Terus animasi frame itu dihasilkan dari sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya berupa aplikasi bisa berupa program dari komputer yang menampilkan gambar. Nah, di sini bisa berupa foto dan lukisan-lukisan. Nah, sini salah satu contoh animasi gerakan sebuah gambar dari sebuah titik merah yang dihasilkan dari beberapa frame, menunjukkan beberapa frame. Kira-kira frame-nya ada berapa nih? 6. Oke. Ada bagian dari frame-nya ada 6. Yang pertama menunjukkan posisinya frame-nya berada di bawah. Bentuknya seperti ini. Lonjong. Setelah itu ada proses berubah menjadi bulat. Terus frame yang ketiga ada perubahan posisi. Kalau tadi perubahan bentuk, sekarang perubahan posisi naik ke atas. Terus frame yang keempat naik lagi ke atas, frame yang kelima turun, frame keenam turun. Nah, jadi ada 6 frame. Nah, itu salah satu contoh gerakan dalam sebuah animasi gerakan sebuah objek, perubahan objek dan gerakan objek posisinya. Oke, nah jenis-jenis animasi itu sebenarnya banyak, lebih dari beberapa. Kalau di sini disebutkan kalau tidak salah 6 tadi. Ada pertama animasi sel, ini yang berhubungan dengan seluloid. Animasi yang berasal dari kata seluloid, itu gerakan sebuah animasi yang digunakan pada tahun awal animasi, artinya tahun pertama dari sebuah pembuatan animasi. Materialnya, ini berupa dari asetat, bahan-bahannya dari sebuah asetat, menggunakan tulisan tangan, artinya gerakan tangan, hand draw, tuliskan, membuat objeknya menggunakan tangan. Nah, di sini animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Artinya dari beberapa lembaran ditulis dalam lapisan, terus ditampilkan secara berurutan. Dengan latar belakangnya bisa berubah atau tidak. Nah, sini. Terus, di sini ada misalnya sebuah animator membuat animasi orang berjalan, maka langkah pertamanya menggambar latar belakang dulu. Nah, objek dari sebuah belakang itu nanti background-nya apa? Misalnya jalan kah atau gedung kah? Nah, itu seperti itu. Jadi itu bagian dari sebuah pergerakannya nanti hubungannya. Nah, animasi sel disebut juga animasi tradisional. Nah, ini di mana terdapat beberapa langkah membuatnya. Nah, ini ada hubungannya menyiapkan ide storyboard. Nah, minggu kemarin masalah storyboard itu apa? Nah, ide ceritanya, langkah skenario-nya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu. Terus ada lagi hubungannya masalah voice recording, suaranya. Nah, biasanya kan sebuah animasi itu ada suara yang menampilkan di belakangnya. Soundtrack-nya apa? Sound effect-nya apa dari gerakan sebuah animasi. Terus ada lagi animatic story reel. Nah, bagaimana posisinya soundtrack itu dibuat, nanti hubungannya jalannya sebuah animasi, kejadiannya seperti apa, pengaruhnya.
Terus ada lagi desain dan timing. Nah, ini desain dan timing ini ada hubungannya masalah apa namanya? Tadi hubungannya masalah sini disebutkan ada berhubungan dengan karakter. Artinya tokohnya atau karakternya seperti apa. Terus layoutnya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, kalau karakter-karakter tertentu seperti apa karakternya. Contohnya seperti Mickey Mouse. Nah, Mickey Mouse itu karakternya apa? Apakah karakter kucing, apa karakter tikus, apa karakter harimau. Nah, jadi ada karakter tertentu. Warnanya juga mempengaruhi. Nah, di sini ada hubungannya masalah penataan kamera, lighting dan shading. Nah, penerangan cahaya, ya hubungannya masalah cahaya. Terus ada lagi bagian animasi yang ini hubungannya apa yang ditampilkan itu berupa banyaknya kertas, ya. Artinya tentu dia hubungannya beberapa bagian frame. Ada bentuknya dari frame. Terus ada lagi hubungannya background. Bagian background warnanya. Nah, sini seperti apa? Apakah watercolor, oil paint, dan crayon. Artinya tulisan tangan tadi, hand drawingnya seperti apa. Terus ada lagi hubungannya masalah transfer gambar yang dihasilkan dan diputar di kamera. Ini ada hubungannya nanti outputnya seperti apa. Itu dari animasi cell. Terus animasi frame. Nah, ini yang frame jelas sudah ya, artinya bagian-bagian dari sebuah frame. Artinya bagian-bagian yang disebut bagian dari aplikasi. Nah, di sini bentuknya paling sederhana, membuat gambar berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Nah, di sini contohnya ada tepian buku kita buka. Kalau kita menggambar pernah kalau waktu kita menulis waktu sekolah itu kan ada buku, biasanya digambar-gambar di sisinya. Bentuknya kita putar bukunya, kita gambar, nanti ada gerakan-gerakannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi bagian-bagiannya. Dan di sini hubungannya dalam sebuah animasi frame itu ada satuan per detiknya berapa yang ditampilkan. Nah, di sini minimalnya kecepatannya misalnya 24 frame per detik. Artinya 1 detik itu 24 frame. Nah, kalau tadi gambarnya 6, berarti masih kurang. Nah, itu minimalnya misalnya. Terus ada animasi spread. Nah, digambarkan dengan latar belakang yang diam. Artinya kan ada karakternya, gambar backgroundnya diam. Animasi spread. Nah, di sini dicontohkan seperti burung terbang kan gerakan terbang, tapi animasinya bergeraknya adalah gambar belakangnya. Latar belakang diam gerakan dari sebuah, misalnya sini burung, ada logo berputar, ada bola memantul. Nah, tadi contohnya bola memantul. Itu salah satunya ya lah. Terus dalam animasi spread ini mengandung bagian dalam layar masing-masing frame seperti animasi frame lainnya. Bagian-bagian frame, bagian-bagian dari sebuah frame-nya. Terus ada lagi animasi pad. Nah, ini animasi objek bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan. Artinya ada gerakan berdasarkan sebuah garis yang menentukan gerakan kemana arahnya sebuah objek. Nah, itu gerakan sebuah objek. Terus ini seperti ini sini pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung dan lainnya membutuhkan gerak tertentu. Ya, burung bisa gerakannya naik terbang, turun. Pesawat sama, gerakannya jalan terus. Kalau kereta api mengikuti alur misalnya jalur rel kereta api. Nah, itu animasi pad. Artinya berdasarkan kurva atau garis tertentu. Terus ada lagi animasi spline. Nah, ini hubungannya masalah matematis. Ini hubungannya gerakan objek mengikuti garis, nah berbentuk apa? Artinya ada hubungannya masalah kurva. Terus ada lagi animasi vektor. Nah, ini ada hubungannya masalah arah dari sebuah objek. Nah, arah sebuah objek ini memiliki ujung dan pangkalnya. Nah, dari panjang dan panjangnya berapa? Ini menggunakan perhitungan matematis. Ada hubungannya masalah matematis. Terus yang ketujuh, animasi karakter. Nah, ini biasanya karakternya apa? Ini karakter contohnya animasinya sini Toy Story. Nah, karakter monster dan sebagainya. Nah, Toy Story, monster, apalagi contohnya
Upin Ipin. Nah, itu karakter-karakter ya. Sebuah animasi karakter. Nah, di sini ini komputer animasi base input dan proses, dan ini proses pembuatannya ya. Nah, ini hubungan pengembangan. Nah, di sini salah satu salah satu bagian aplikasi dari sebuah animasi, pembuatan animasi. Yang pertama ada hubungannya masalah aplikasi pensil 2D. Ini sebuah animasi menggunakan pensil 2D. Nah, ini bisa digunakan Windows, Linux, dan sebagainya. Ini proses pembuatan animasi. Nah, di sini ada menunjukkan bagian frame-frame-nya menggunakan aplikasi ini. Terus ada lagi animasi yang kedua, Blender. Nah, ini beberapa objek. Nah, ini 2D dan 3D. Kalau tadi 2D, nah ini 2D dan 3D. Jadi ini aplikasi sama juga membuat animasi dari sebuah aplikasi softwarenya. Terus yang ketiga ada Stickman. Nah, ini aplikasi membuat animasi. Nah, ini bisa ditampilkan dengan menggunakan browser. Nah, ditampilkan dengan browser. Ini gerakan-gerakan sebuah animasi. Nah, di sini ada menunjukkan objeknya, garis-garisnya. Nah, ini salah satunya. Terus ada lagi Sting Studio. Nah, animasi, nah khusus 2D. Nah, ini ada sebuah objek juga. Ini hampir sama. Tadi pembuatan objek yang digerakkan, macam-macam. Ya lah. Ini ada hubungannya masalah objek yang digerakkan, ada bagian-bagiannya. Terus yang ketiga pivot. Nah, ini karakter. Nah, ini karakternya sebuah 2D. Ini ada karakter objek. Nah, ditampilkan. Main stick ini salah satunya ya. Ya, ada hubungan masalah gerakan sebuah objek. Nah, di sini disebutkan ada jenis keluar jenisnya GIF, OMA, dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh aplikasi-aplikasi. Bisa kalian buka di sini. Oke, itu dari sebuah ilustrasi tentang penjelasan sebuah animasi. Nah, sini ada dari gambar kalian menunjukkan gambar Upin. Wah, siapa nih namanya? Nah, berhubungan dengan animasi, ini kira-kira ada pertanyaan saudara-saudari? Adakah saudara-saudari? Ada. Nah, di sini Bapak ada membagi penugasan untuk perorangan. Tadi kan ada 5 jenis animasi, 5 jenis. 5 software pembuat animasi. Yang dari slide tadi, nah. Dari slide tadi bisa kalian lihat di bagian akhirnya ada dari pensil 2D, pensil 2D, terus Blender, Stickman, setting, dan pivot. Nah, di situ ada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi. Nah, di sini pembagian bisa dilihat semuanya. Daftar namanya kelihatan? Kelihatan. Ya, nanti di e-learning sama di classroom Bapak bagikan lagi nama daftar ini. Jadi satu ini menunjukkan tadi animasinya pensil 2D. Yang kedua Blender. 3 Stickman. Setting Studio. Setting Studio.
report. Oke. Nah, di sini satu, nah sebenarnya sama Ahmad Ramadan. Nah, ini berarti pensil 2D aplikasinya. Buatlah animasi dari aplikasi itu. Terserah bentuknya apa. Contohnya bisa kalian buka di link halamannya ini. Nah, tutorialnya bisa buka di sana bentukannya. Di sini Bapak letakkan. Nah, jadi bisa kalian buka situ penjelasan-penjelasannya. Jadi buat animasi menggunakan pensil 2D. Ini misalnya Ahmad Ramadan. Terus Rahman Taufik Blender. Buatlah aplikasi menggunakan itu animasinya. Objeknya bisa lain-lain. Kan situ banyak bentuk objeknya yang ditampilkan. Bisa objeknya lingkaran, kotak, dan sebagainya. Atau karakter-karakternya. Silahkan lah. Jadi nanti Bapak bagikan nama jenis animasinya. 1, 2, ini jenis aplikasinya. Jadi 1, 2, 3, sampai 5. Silakan sesuai dengan ini pengerjaannya. Silakan install aplikasinya. Semua punya komputer, laptop? Ada yang tidak punya? Mudah-mudahan bisa semua lah punya laptop. Atau nanti buat di smartphone bisa juga. Kalau bisa diinstal di smartphone. Silakan. Ini Bapak masukkan ke dalam e-learning. Absen sudah semua? Sudah, Pak. Ada yang belum? Ya, silakan munculkan gambarnya dulu semua. Pak, tugas yang minggu kemarin tuh Pak, emang nggak ada di classroom kok Pak? Belum ada kah? Nggak ada Pak, cuman ada di learning aja Pak. Oh, di learning. Nanti Bapak masukkan, kada ingat Bapak. Kebetulan persiapan webinar, jadi kada ingat lagi masukkan. Nanti Bapak masukkan lagi. Yang penting di classroom, di e-learning sudahlah. Sudah ada informasinya. Sudah Pak. Ya, nanti di classroom Bapak masukkan lagi. Yang masalah hari ini tugasnya? Jelas Pak, jelas. Jelas, ya. Oke. Nah, sudah jelas. Mana wajahnya nih? Munculkan. Ini siapa paling pertama nih? Munculkan wajahnya sebentar. Nah, silakan munculkan wajahnya. Nah, bungas-bungas semua sehat-sehat selalu, jadi kelihatan sehat. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Ada yang kurang sehat? 1, oh ya ini sudah, halaman pertama, halaman kedua, masih ada nih, belum masuk nih. Belum kelihatan gambarnya. Belum berupa name. Oke, adakah pertanyaan saudara-saudari? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi gunakan aplikasi yang ada, ya nah, yang sudah diberi petunjuknya, animasi yang bagian aplikasi yang mana. Oke, tugasnya buat animasi menggunakan aplikasi yang dipilihkan tadi, 1 sampai 5 sesuai urutannya.
Ini Bapak masukkan dulu ke bagian e-learning. Kira-kira mana daftar nama? Oke, ini Bapak masukkan di e-learning sama di Classroom. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Sebelum Bapak akhiri? Ada? Tidak, Pak. Oke, enggak ada. Kalau enggak ada, silahkan kerjakannya tugasnya dalam 2 minggu ke depan. Oke, silahkan berkreasi. Boleh kerja sama dengan teman-temannya, tetapi beda karakternya. Ya. Sambil belajar bersama. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Silahkan nanti cek di daftar kelas, daftar kelompok penugasan perorangannya, daftar listnya di Classroom sama e-learning. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.